Jadi harapan kami ke depan masyarakat di sini bisa lebih care ya terhadap potensi yang ada di desanya, terus meningkatkan pelayanan, ada gerakan-gerakan masyarakat yang bisa meningkatkan gairah wisatawan untuk mau berkunjung ke sini, seperti meningkatkan pelayanan dalam memandu wisata, kemudian menyiapkan produk-produk UMKM, kebutuhan makan minum, kemudian mengelola sampah dengan baik ya, karena sampah merupakan musuh terbesar kita di pariwisata ya. Mari kita sama-sama untuk bisa mengatasi itu, dan ke depan mudah-mudahan Curug ini memiliki kesempatan oleh kita untuk bisa ditata lebih baik lagi. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Pemkab Kuningan tengah merehab jalan arah dari Cipasung menuju ke Subang ini dengan cukup baik ya, dan tinggal dari jalan utama menuju ke sini memang itu perlu kerjasama dengan tanah penduduk ya. Tadi kami sudah berdiskusi dengan kepala desa bisa bekerjasama dengan pemilik lahan di sekitar Curug Ngelai ini supaya ke depan bisa lebih bernilai ekonomi dan bisa digunakan untuk fasilitas bagi wisatawan. Kita menganalisa bahwa ada beberapa sarana dasar yang perlu dilaksanakan dalam rangka penataan titik binaan. Di antaranya adalah pedestrian, jalan dari tempat parkir menuju ke Curug Ngelai ini. Yang kedua mungkin toilet ya, toilet masih belum ada di sini. Kemudian fasilitas lain seperti gazebo itu mungkin perlu direncanakan. Saya lihat di sana sudah ada musola walaupun sederhana, dan ke depan mungkin mudah-mudahan pihak desa bisa cepatnya mengusulkan kepada kami di SIPD supaya bisa teranggarkan dengan baik. Terus dalam data bahwa desa ini memiliki tradisi budaya seperti Mundai, walaupun tidak berada di sini, ada di tetangga desa, tetapi ini bisa menjadi sebuah paket wisata yang menarik. Masih jaraknya masih betul. Aktivitas wisata budaya di sini memang masih rutin dilaksanakan dan menjadi sebuah tradisi yang mudah-mudahan ke depan bisa sepaket dengan Curug Ngelai ini. Bagaimana kita bisa mengkurasi event tersebut sehingga bisa menjadi daya tarik wisata. Kita harus terus optimis ya, bahwa sekecil apapun yang kita lakukan sama masyarakat mudah-mudahan bisa mengangkat potensi wisata yang ada di lokal. Jadi dengan dukungan semua pihak, dengan dukungan dari Pak Sekda, Pak Bupati, saya yakin ke depan Curug Ngelai ini bisa berdaya saing di peringkat Jawa Barat. Terima kasih. Ya, masuk dalam kategori wisata minat khusus ya. Minat khusus ini lebih pada petualangan. Artinya di sini ada resiko-resiko yang harus dimitigasi. Nah mungkin hal ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat dan perlu adanya bimbingan teknis. Mungkin nanti kami akan berkoordinasi dengan BPBD supaya melakukan bimtek terhadap masyarakat di sini, khususnya bagi pengelola Curug Ngelai ini. Inilah memang Curug Ngelai barangkali dari sejarah dulu ya. Kok dikatakan Curug Ngelai, kenapa kok Curug Ngelai? Memang kalau disebut Curug Ngelai ini karena musim kemarau itu kan airnya dikit, berkurang. Jadi airnya itu seperti minyak goreng. Makanya disebut Curug Ngelai. Kalau dalam kondisi begini, ini sesuai dengan legenda, ini adalah Curug Ki Bagus Talang. Jadi Ki Bagus Talang itu waktu itu adalah konon ingin membangun irigasi pengairan ke arah Jamberama. Namun hanya tidak jadi ya, karena si neneknya itu tidak konsisten, naik turun. Akhirnya tidak diteruskan. Nah, terkait dengan kiat-kiat ke depan ya, memang ada rencana Curug Ngelai ini akan dikelola dengan baik. Namun jujur kondisi keuangan dari Nada Desa atau BPS tidak memungkinkan. Tahun kemarin baru kita melakukan penataan jalan, alhamdulillah sekarang sudah sampai selesai. Ya jujur untuk lokasi wisatanya sampai saat ini belum tertata dengan baik. Langkah pertama yang harus dilakukan tentu komunal. Masyarakat di sini harus disatukan dulu, ya, terutama BUMDes dan Karang Taruna. Lalu yang kedua, barangkali kita komunikasi dengan dinas terkait dalam hal ini di Korapat.
barangkali bisa membantu untuk mengelola ini. Kan itu tadi, kalau mengandalkan dari APBDes, dari dana desa, itu tidak memungkinkan, ya, sangat minim, ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga barangkali terus kita komunikasi dengan Disporapar dengan pengajuan proposal, karena Disporapar insya Allah dia punya link, baik itu ke provinsi maupun ke pusat. Karena jujur Kuningan itu sekarang difokuskan untuk pengelolaan wisata. Itu harapan kita tiap-tiap kita. Tapi yang paling utama sekali adalah komunal dulu, ya, mengumpulkan, ya, mengkondisikan tokoh-tokoh masyarakat itu untuk mau, ya, membantu mengelola Curug Ngelai ini. Itu barangkali, ya, harapanlah mudah-mudahan dengan kehadiran Disporapar, sebelumnya kemarin di bulan puasa kehadiran pejabat bupati, mudah-mudahan ada respon dari PJ, dari Disporapar untuk betul-betul mengelola berbarengan dengan Pemdes Curug Ngelai ini, karena potensinya luar biasa. Barangkali jujur di Kuningan ini barangkali ini paling tinggi, ya, ada kurang lebih 150 meter, ya, Curug Ngelai itu barangkali, ya. Jadi sekali lagi mohon dukungan, bantuan, ya, dari dinas terkait untuk pengelolaan ini bersama-sama dengan pemerintahan desa. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Pak, ini sumber airnya itu dari mana sih? Sumber airnya itu dari 3 titik. Ya. Pertama dari Cirangkong, itu bersebelahan dengan Puncak Bagawat. Yang kedua dari Tampian, Pemandian. Yang ketiga dari Cilokat. Ya, 3 sumber mata air. Masih desa. Masih desa Bagawat. Namun untuk tebingnya ini adalah milik dinas kehutanan. Ini kehutanan. Kalau ininya di lokasi ini punya itu. Satu hal dulu ya, sampaikan bahwa sama komitmen kami Dinas Pariwisata dengan Disporapar sangat berkomitmen untuk memajukan destinasi wisata di seluruh Kabupaten Kuningan, karena memang core bisnis kita adalah keunggulannya pariwisata. Nah, Curug Ngelai ini khusus untuk Curug Ngelai ini masuk ke dalam destinasi wisata alam, ya, yang memang nanti minatnya minat khusus, sehingga ini sangat potensial untuk bisa kita tata. Satu, dari sisi penataan, kita akan mengupayakan untuk bisa memfasilitasi ini dengan bentuk penataan fisik, ya, dari kita nanti akan dipercantik, akan ditata sedemikian rupa sehingga destinasi ini bisa komprehensif sebagai destinasi. Itu fasilitas dasarnya harus kita penuhi. Toilet, WC, musola, gazebo, dan lain sebagainya. Nanti perangkat dasar penunjang wisata akan di satu hal yang harus kami sampaikan ini kepada Pak Guru, ya, kita sebelum melakukan penataan kami harus diyakinkan dulu bahwa komunitas masyarakat komunalnya itu sudah settle di sini, sudah siap untuk mengelola wisata ini, karena ini tanahnya di desa, yang mengelolanya nanti desa. Setelah dilakukan penataan maka kita dibentuknya fasilitas. Yang mengelola langsung nanti setelah dilakukan pembangunan di sini adalah desa. Ibarat sebuah mobil, saya misalkan kasih mobil yang bagus tapi supir nggak ada, yang memelihara nggak ada, nanti mobilnya rusak dan nggak jalan. Nah, nanti dipastikan dulu perangkat Pokdarwis, ya, kelompok penggerak sadar wisatanya harus ada dulu dari situ. Jadi dari situ dulu, karena yang terpenting adalah sumber daya manusia yang belum ada. Nah, maka dari situ itu dulu
kita teryakinkan dengan sumber daya manusia yang akan mengelola, baru kita tata. Karena nanti berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu mindsetnya kita rubah. Jadi nata dulu, kalau dulu ya nata dulu baru diserahkan, masyarakatnya nggak siap, maka akan redup dengan sendirinya tidak terkelola. Satu, jadi kami kesini meyakinkan dulu bahwa ini destinasi sudah fix, ini harus kita bantu, difasilitasi dan dibangun, tapi kita juga harus meyakinkan bagaimana masyarakat kita bisa mengelola ini. Gitu. Satu. Kemudian yang kedua, langkah-langkah pariwisata ini sudah booming ya, apalagi Pak PJ sudah ini kita mohon juga rekan-rekan bantu untuk bisa mengekspor ya keindahan panorama alam di Curug Cingelai ini dan umumnya di Kabupaten Kuningan karena memang itu. Dan ini viral Pak Bu ya. Jadi setelah kedatangan Pak PJ ke sini terbukti setelah Lebaran ternyata orang berbondong-bondong ke sini. Nah ini dampaknya seperti itu. Tapi nah termasuk di belakang juga kayaknya ada pengunjung yang dari luar sudah mulai datang ke sini. Jadi minatnya sudah ada, minat khusus nanti. Nah yang kedua ada promosi tadi ya, promosi tentu akan kita genjot di IG karena medsos itu utama ya, core kita di medsos. Ya di rekan-rekan media juga mungkin bisa. Nanti kita bisa bawa ini Pak, karena ini curug bertingkat begini yang sampai 50 meter ini jarang ya di Jawa Barat. Maka dengan potensi yang seperti ini, eksotis gitu kan, setelah ditata, nah langkah selanjutnya adalah sambil berjalan nanti secara simultan kita promosi bahkan bisa dibawa ke provinsi dan nasional karena kita punya jejaring dan konektivitas ke pusat gitu ya. Kemenparekraf lalu sebagainya mereka sudah siap dengan tim markom kita, tim markomnya provinsi, tim markomnya Kemenparekraf kita bisa sinergiskan dan itu bisa running well lah, insya Allah dari Nusantara bisa diterima. Apalagi ini for bisnis pariwisatanya Jawa Barat tuh terpusat di Ciayu Majapahit. Kenapa? Karena fenomenanya ininya alam, panoramanya. Lalu kemudian Cisumdawu, Cipali dan dari arah timur juga kan sudah bisa masuk dengan tol ya. Jadi orang daripada ke Garut, daripada ke Puncak Bogor, orang lebih memilih ke Kabupaten Kuningan di mana mereka dengan 3,5 jam tanpa macet bisa sudah 4 jam bisa sampai ke lokasi. Kalau ke Bogor, orang bisa tertahan 12 jam, 13 jam di jalan. Nah, padahal panoramanya ketinggalan di daerah lain ya, di Polutungan ini itu tidak kalah menarik, bahkan lebih eksotis di sini begitu. Jadi dengan peluang itu, kita menangkap peluang itu, maka ini harus berbenah nih, kita siap-siap, destinasinya harus siap. Satu dari sumber daya manusia pengelola, yang kedua penataannya kita akan serempak. Mudah-mudahan di 2024 perubahan atau di 2025 APBD kita mudah-mudahan ini bisa dipasang satu toilet, gazebo, musola dan sarana pendukung dasar lainnya. Di samping nanti kolaborasi dari APBD itu juga cukup terkait dengan penataan terkait dengan keaslian dan keindahan dari destinasi. Jadi itu strateginya ya. Curug Melai ini akan kita bawa ke provinsi untuk dipasarkan oleh masing-masing provinsi dan oleh nasional untuk masalahnya. Nanti Pak Aku bersurat aja ke kita dalam tahun ini kita akan menyelenggarakan yang namanya pertama ya, kita ada pengukuhan Pokdarwis. Nanti Pokdarwis itu adalah di satuan kerja yang di SK-kan ditunjuk oleh Pak Bupati untuk kelompok sadar wisata ya, kelompok masyarakat sadar wisata. Di Pokdarwis satu kita akan melakukan pembinaan sampai ke desa-desa ya, sumber daya manusia kan, Pokdarwis. Kemudian nanti mengajukan Pokdarwis tingkat desa Pak. Nanti kita ajukan karena kita lagi kurasi Pokdarwis yang memang belum ada tapi potensinya ada. Potensi wisatanya ya, tapi orangnya belum ada, sumber daya manusia belum ada, kita akan latih, kita akan rekrut. Nah, yang kedua, nanti Pokdarwis juga secara simultan turun Pak, Pokdarwis Kabupaten turun ke sini untuk bisa melakukan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan. Yang keduanya, dalam waktu dekat tahun ini, ya 2024, kita akan menyelenggarakan BIMTEK dan sertifikasi kepada satu resepsionis, yang kedua tour guide, kemudian housekeeper.
Nah ini ada 3 ya, ini semuanya untuk pariwisataan Pak Pu. Nanti kalau Pokdarisnya sudah siap, sampaikan ke kami orang-orang yang akan di Bintek itu. Jadi tour guide khususnya yang nanti storytelling bisa mengantar itu, dan dia resepsionis itu mungkin di pelayanan per tiketan misalnya di depan. Nah kemudian resepsionis yang bisa kita latih di tahun ini. Ya mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan nih Pak Pu. Kita butuh setidaknya 2 orang lah dari Pokdaris itu bisa nanti sebagai fondasinya bisa mengelola ini gitu. Setelah nanti penataan dilakukan. Kayaknya di mana? Saya di Olikhead. Ini curug ini. Aku lihat di Pesona Kuningan sih. Oh, di Pesona Kuningan ya? Iya. Oh, jadi penasaran. Iya, jadi main ke sini. Oh. Ayo, Tiketnya Pak. tadi masuk berapa? Tiket masuknya 5.000, sama parkir 2.000, paling kena 7.000. Gitu ya. Ekonomis ya? Masih terjangkau sih untuk tiket sekarang gitu. Gitu ya. Emang hobi travel gini? Lumayan sih Pak, Sering? hiking gitu.